Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi dengan Ibu Eva Puspitasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami proses metabolisme yang meliputi peran enzim, perubahan molekul, dan perubahan energi. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme pada sel terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian molekul-molekul yang kompleks atau senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan menghasilkan energi. Nah, kebalikannya untuk anabolisme adalah proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Contoh dari katabolisme adalah pada katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat merupakan proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau disebut juga dengan respirasi. Contoh pada anabolisme adalah anabolisme karbohidrat, adalah proses penyusunan karbohidrat dengan menggunakan energi cahaya, disebut juga dengan fotosintesis. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, katabolisme karbohidrat atau respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, tahapannya pada respirasi aerob ada 4. Pertama, glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam fosfat, ketiga siklus Krebs, keempat, transport elektron. Glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi asam perupat. Proses pengubahan ini melibatkan banyak enzim, terjadi perubahan selama 9 kali tahap 9 tahap perubahan, dimulai dari glukosa sampai akhirnya menghasilkan asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH. Proses yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, disebut juga reaksi antara, yaitu pengubahan asam piruvat 3C menjadi asetil koenzim A2C, di mana pada proses tersebut akan menghasilkan CO2, melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Karena molekul asam piruvatnya 2, sehingga dihasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2 dan 2 NADH. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs, merupakan suatu siklus yang akan terus berulang. Asetil koenzim A akan berikatan dengan asam oksaloasetat, kemudian berubah strukturnya menjadi sitrat, isositrat, alfa ketobutarat, suksinil CoA, suksinat, furmarat, malat, dan akan kembali lagi menjadi asam oksaloasetat.
dalam proses ini akan dihasilkan 3 NADH, FADH, dan ATP. Karena siklusnya 2 molekul sehingga di akhir akan dihasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 NADH, dan 2 FADH. Tahap yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron adalah tahap akhir yang dimana terjadi dari setiap tahapan. Yang pertama dari glikolisis yang bertempat di sitoplasma. Inputnya adalah glukosa akan menghasilkan 2 asam ferupat, 2 ATP, dan 2 NADH. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif yang bertempat di matriks mitokondria, inputnya ada 2 asam ferupat, akan menghasilkan produk 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH. Pada tahapan siklus Krebs yang bertempat di matriks mitokondria akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 inputnya awal adalah 2 asetil koenzim A menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Dan tahapan yang terakhir yang terjadi di membran dalam mitokondria atau krista, input awalnya adalah keseluruhan NADH dan FADH yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan diubah di dalam transfer elektron menghasilkan 34 ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Kemudian respirasi anaerob atau disebut juga fermentasi, tahapannya hanya memiliki 2 tahap, yaitu glikolisis dan transfer elektron. Nah, fermentasi ini ada 2 macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, di mana pada fermentasi alkohol ini hasil akhirnya adalah alkohol atau etanol. Kemudian pada fermentasi asam laktat hasil akhirnya adalah asam laktat. Ini kita lihat perbedaannya, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Respirasi anaerob. Yang pertama dari kebutuhan oksigennya, bahwa respirasi aerob itu membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya pada sitoplasma dan mitokondria. Pada respirasi anaerob, tempat terjadinya hanya pada sitoplasma saja. Respirasi aerob akan memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Dan respirasi anaerob itu memecahnya tidak sempurna. Ya, glukosa diubah menjadi CO2 dan H2O. Hasil ATP-nya berbeda. Pada aerob itu lebih banyak, yaitu 38 ATP. Respirasi anaerob lebih sedikit, hanya 2 ATP. Nah, pada respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan oksigen membentuk H2O. Sedangkan pada anaerob, hidrogen yang dibebaskan akan bergabung dengan produk antara dengan asam piruvat atau dengan asetaldehid sehingga membentuk asam laktat dan etanol. Keberlanjutannya tanpa batas untuk aerob dan anaerob, keberlanjutannya jangka pendek. Nah, reaksinya dapat dilihat ya, terlihat perbedaannya antara aerob yang sempurna dan anaerob yang tidak sempurna pada saat pemecahan glukosanya. Bagaimana keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein? Bisa dilihat bahwa ketiganya akan memiliki keterkaitan. Ya, jadi dari keempat tahap tersebut, asam amino dan lemak itu akan masuk ke dalam salah satu tahapnya. Di sini asam amino
pada saat terjadi